Kapan sih bunda-bunda ini perlu ngebedain ini anaknya kena demam denggi atau demam yang lain gitu. Hari pertama sampai hari ketiga demamnya itu akan tinggi. Nah, nanti di hari keempat, kelima itu demamnya turun. Jadi bisa sampai anak ini tidak ada demam. Nah, padahal pada fase inilah yang anak itu bisa jatuh pada fase kritis. Halo Sobat Sehat semuanya, selamat sore menjelang malam. Di sini kita udah sore menjelang malam ya. Gimana kabarnya Sobat Sehat semuanya, sehat ya? Dan bunda-bunda di rumah juga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, di podcast kali ini ketemu lagi dengan saya Dr. Rizka. Dan hari ini saya tidak akan sendiri tentunya. Saya akan ditemani oleh dokter spesialis anak, yang mana nanti kita akan membahas terkait dengan isu atau penyakit yang sempat atau sekarang masih tinggi ya kasusnya di Indonesia dan juga di Jogja ini ya, yaitu tentang demam berdarah denggi. Jadi teman-teman, kenapa ini kita Klinik Arda mengadakan podcast ini, karena memang ini masih tinggi sekali atau sekarang lagi naik lagi ya. Bahkan tercatat per 1 Maret kemarin ya, ini dalam data itu terdapat ada 16.000 kasus demam berdarah di Indonesia, diantaranya 124 sampai dengan menyebabkan kematian. Di Jogja sendiri bulan April itu kasusnya sampai dengan 99 kasus. Mungkin terlihat kecil kalau dibandingkan se-Indonesia ya teman-teman, tapi jangan salah, dibandingkan tahun 2023 kemarin ini meningkat, karena 2023 itu kasusnya ada 86 kasus di Jogja ya. Maka dari itu kita akan membahas tentang DB, garis besarnya atau lebih fokusnya pada tanda bahayanya ya, khususnya untuk bunda-bunda di rumah ya, karena bahaya dari DB untuk anak-anak juga sangat luar biasa. Jadi sobat sehat di rumah, bunda-bunda siapkan cemilannya, siapkan minumnya juga ya, karena kita akan membahas menarik tentang demam berdarah. Oke, terkait dengan narasumber kita akan ditemani oleh Dr. Maria. Halo Dr. Maria. Dr. Sehat dokter? Sehat. Saya juga sehat ya. Kayaknya ini pertama kali ya dok ya. Iya, jadi narasumber kita bareng ya dokter, jadi narasumber untuk podcast di Klinik Arda ya. Oke dokter, ini kan kita akan membahas tentang demam berdarah, karena memang kasusnya juga lagi naik ya dok ya. Dan kemarin juga memang banyak juga yang bertanya-tanya terkait dengan lebih ininya sih, kayak gimana sih bedain demam berdarah dengan demam yang lain kayak gitu, terus bahayanya apa kayak gitu, karena memang banyak bunda-bunda yang khawatir. Oke, sebelumnya teman-teman, Dokter Maria ini adalah dokter spesialis anak di Klinik Arda. Beliau orangnya sangat friendly, sangat nyaman untuk anak-anak ya. Mungkin kalau yang sudah pernah ketemu beliau di Klinik Arda jadi sudah tahu ya sudah pernah ketemu gitu ya. Oke, baik Dokter Maria, kita langsung saja ya ke topik kita. Kita sekarang akan membahas tentang demam berdarah dokter. Mungkin teman-teman khususnya bunda-bunda di rumah ingin mengetahui lebih jauh, demam berdarah itu apa sih dokter? Iya. Atau seperti apa? Oke, jadi demam berdarah itu adalah demam yang sebenarnya demam berdarah itu istilah awam ya. Istilah sebenarnya adalah dengue fever atau demam denggi gitu, karena penyebabnya adalah virus denggi gitu. Cuman ya untuk lebih familiar, jadi bunda-bunda mungkin mengenalnya dengan demam berdarah. Demam berdarah itu ya demam berdarah atau demam denggi adalah demam disebabkan oleh virus denggi. Demam berdarah itu sendiri disebabkan karena nyamuk ya, penularannya karena nyamuk. Kapan sih bunda-bunda ini perlu ngebedain ini anaknya kena demam denggi atau demam yang lain gitu, infeksi virus misalnya batuk pilek gitu, atau infeksi yang juga disertai dengan gejala demam lainnya. Ada khasnya nih Dokter Rizka, kalau demam denggi itu tipe demamnya itu namanya pelana kuda. Pasti bunda-bunda juga udah pernah dengar ya. Tipe demam pelana kuda itu adalah demam yang awal di hari-hari awal. Jadi kalau khasnya itu adalah hari pertama sampai hari ketiga demamnya itu akan tinggi. Biasanya sampai 39, 40 derajat gitu. Nah, nanti di hari keempat, kelima itu demamnya turun. Jadi bisa sampai anak ini tidak ada demam. Nah, padahal pada fase inilah yang anak itu bisa jatuh pada fase kritis.
betul. Dan nanti setelah hari ke-5, di hari ke-6 sampai hari ke-7 atau hari ke-8 demamnya naik lagi, tapi mungkin tidak setinggi 3 hari awal gitu. Oke. Jadi berarti memang ini yang membuat banyak bunda-bunda di rumah itu bukan menyepelekan ya. Jadi agak merasa anaknya ini sudah sembuh dari demamnya ya dok ya. Padahal anak-anak tersebut masuk ke dalam fase kritis yang justru namanya juga fase kritis ya dok. Berarti kan memang kondisinya ada, ya kita khawatirkan ada penurunan kondisi yang ke arah yang lebih berbahaya gitu ya dokter ya. Betul, iya, itu yang harus diwaspadai. Jadi untuk bunda-bunda, kalau anaknya mengalami demam, yang paling penting nih, ini pesan banget buat bunda-bunda di rumah, jangan lupa punya termometer. Kalau punya anak di rumah, kudu wajib harus sih. Betul. Sebenarnya dewasa juga ya, kita juga sebenarnya sudah wajib ya termometer, apalagi kalau nggak salah juga terjangkau juga harganya, terutama untuk anak-anak ya. Karena masih banyak banget kasus yang kayak datang dengan keluhannya demamnya 3 hari. Begitu kita tanya demamnya sampai berapa derajat, nggak diukur, nggak punya termometer. Itu harus penting banget ya. Jadi kita definisikan demam kalau suhunya 37,8 derajat Celcius atau lebih gitu. Kemudian waspada kalau demamnya tinggi, yang dengan pemberian paracetamol turun nih, terus naik lagi tetap tinggi. Nah, dan demamnya lebih dari 3 hari, itu udah bunda-bunda udah harus waspada deh. Jangan-jangan nih anak DB gitu, harus segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan tentunya oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, dan juga jika diperlukan sampai dengan pemeriksaan laboratorium. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Dimana memang DBD ini kan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus ya dok, dan penularannya melalui nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti ya dok ya. Ada yang masih bertanya sih dok, untuk ciri-ciri dari nyamuk penyebab demam berdarah itu yang seperti apa? Jadi untuk cirinya sendiri biasanya untuk waktu gigitnya ya, rata-rata di pagi hari jam 10-an gitu. Dan ciri-ciri nyamuknya adalah yang di bagian perutnya itu warnanya hitam putih kayak zebra cross. Oke. Itu khasnya nyamuk DB. Jadi kalau aktivitas anak-anak itu kan banyak di pagi hari ya, aktivitas bunda-bunda juga banyak di pagi hari. Jadi hati-hati banget, ingat untuk precaution atau perlindungan untuk anak-anaknya nih, dipakein lotion anti nyamuk, dipakein atau pakai spray anti nyamuk gitu. Pastikan juga konsultasikan dulu terlebih dahulu usia anak yang aman memakai produk-produk tersebut. Atau kita juga bisa sesederhana misalnya pakai kelambu gitu, supaya menghindari yaitu nyamuk di area kamar atau tempat tidur. Iya. Oke. Sebenarnya memang kelambu itu nggak cuma untuk nyamuk Aedes aegypti ya dok ya, bisa nyamuk apa aja sih, cuma kan untuk pencegahannya ya dok ya. Betul. Oke baik dokter, berarti kalau untuk penularannya kan memang nyamuk yang sudah membawa virus tersebut kemudian menggigit manusia, artinya kan memang dari animals to human ya dok ya. Ada sih yang masih nanya, kalau dari manusia ke manusia mungkin nggak dok DB ini menular? Enggak. Harus aja Pak, enggak ya. Jadi enggak ya bunda ya. Jadi memang masih ada yang nanya kalau misalnya manusia ke manusia enggak ya, kecuali memang lewat droplet itu bisa, atau kayak percikan air liur gitu itu bisa. Oke, yang selanjutnya dok, karena memang demam berdarah ini kan tidak cuma demam ya, memang ada gejala-gejala yang lain. Kalau untuk tanda gejalanya yang lain-lainnya seperti apa dokter? Jadi gejala utamanya pasti demam ya, namanya juga demam denggi, demam berdarah denggi. Jadi gejala utamanya pasti demam. Gejala lain yang biasanya khas dialami oleh anak yang mengalami denggi ini antara lain nyeri kepala, terus nyeri di belakang mata atau kita biasa sebut nyeri retroorbita ya. Kemudian badannya tuh rasanya ngilu-ngilu. Kalau biasa bunda-bunda mungkin anaknya ngomongnya gini, minta dipijetin, pegel rasanya. Itu paling sering tuh keluhannya seperti itu. Kemudian bisa juga disertai keluhan seperti muntah-muntah, mual. Dan yang paling penting juga nanti kita akan bahas tentang warning sign ya, tentang nyeri perut gitu. Sering banget beberapa pasien itu datangnya
dengan keluhan nyeri perut yang malah dipikirkan ini usus buntu, ini nyeri emah gitu. Padahal kalau dilihat dari tren demamnya, dari pola demamnya, dan ternyata setelah dicek lab, ternyata DB, demam berdarah, dengki gitu. Jadi banyak, kalau saya sendiri sih kebanyakan memang datang dengan demam ya. Berarti memang banyak juga ya dok datang dengan keluhan nyeri perut yang bisa misdiagnosis ke arah dispepsia mungkin ya dok ya, ke arah curiga APP atau appendicitis. Ternyata kita gali riwayatnya dari riwayat demam. Tapi biasanya kalau yang datang dengan keluhan nyeri perut itu keluhan demamnya itu masih ada apa nggak dok? Nah itu juga kembali ke hari demamnya. Ada juga yang jadi riwayat beberapa hari sebelumnya mengalami demam tinggi. Jadi kan khas ya kalau usus buntu kan apalagi yang akut ada demam dulu tuh, kemudian demamnya bisa tinggi juga tuh, dengan nyeri perut. Tapi bisa juga pas datangnya konsultasi ke kita nih, konsultasi ke tenaga kesehatan, ke dokter di hari dimana demamnya turun. Jadi tidak ada demam, dominansinya nyeri perut. Nah ini yang juga kadang kita juga perlu waspada, jangan sampai kita salah atau terlambat mengenali tanda DB ini. Oke, berarti untuk bunda-bunda atau sobat sehat di rumah penting untuk benar-benar mengenali tanda dan gejala yang kalian alami dan yang anak bunda-bunda alami juga ya. Karena untuk menghindari misdiagnosis bagi kami para tenaga medis, karena kami perlu menggali informasi melalui anamnesis ya. Jadi informasi dari bunda-bunda dan teman-teman di rumah juga penting. Oke, selanjutnya dokter untuk warning sign-nya, tanda bahayanya ini yang paling menjadi ketakutan khususnya bunda-bunda di rumah terhadap anak-anaknya dari DB sendiri itu apa saja dokter? Jadi untuk warning sign atau tanda bahaya antara lain tadi yang pertama yang nyeri perut. Nyeri perut ini bisa didefinisikan sebagai nyeri perut yang berat sampai mengganggu aktivitas. Untuk posisi nyeri perutnya sendiri sebenarnya paling banyak di sebelah kanan atas gitu, yaitu berhubungan dengan infeksinya yang juga kena di bagian liver gitu ya. Jadinya posisinya kanan atas, tapi random juga bisa di ulu hati, bisa di kanan bawah gitu. Jadi yang paling pertama adalah nyeri perut yang berat ya. Kemudian yang kedua bisa muntah. Muntahnya itu kalau didefinisikan muntah lebih dari 3 kali yang tidak membaik dengan obat anti muntah per oral yang sudah diminum gitu. Kemudian warning sign lainnya adalah kalau kita periksa lab itu terjadi peningkatan dari ada yang namanya hematokrit. Nah itu juga termasuk dari warning sign. Tanda bahaya yang lain adalah perdarahan. Ya, jadi kalau bunda-bunda juga udah mungkin udah pada tahu ya kalau DB itu khasnya trombositnya turun. Nah, itu meningkatkan risiko perdarahan. Jadi perdarahan itu juga salah satu tanda dari warning sign itu. Ya. Jadi sedikit menambahkan dokter, kenapa bunda ini kita sebut sebagai warning sign? Dokter Maria menyampaikan warning sign karena kondisi ini juga bisa sampai dengan menyebabkan pasien itu shock ya, terutama dari perdarahannya gitu. Jadi memang kenapa kita warning ya harus waspada juga gitu ya. Oke, kemudian itu saja ya dokter ya, yang lain-lainnya sudah ya. Tanda bahaya itu aja ya. Kemudian dok, terkait dengan ibu tadi ada juga yang nanya ya, ibu menyusui, kalau misalnya dia lagi masih menyusui gitu, kemudian terinfeksi DB, itu kira-kira ke anaknya bagaimana dokter? Apakah terjadi penularan melalui ASI ataukah aman-aman saja? Kalau untuk ibu menyusui aman ya. Jadi ibunya tetap bisa menyusui bayinya. Sejauh ini sih saya belum pernah menemukan studi atau penelitian bahwa itu menular melalui ASI. Tapi kalau ibu hamil masih mungkin menular ke janinnya, terutama kalau di trimester akhir. Itu ada juga yang kita sebut sebagai DB kongenital. Jadi bayi yang lahir dari ibu yang mengalami DB pada saat trimester akhir menjelang kelahiran, menjelang persalinan itu bisa bayinya menjadi DB kongenital. Tapi kok untuk bahayanya sendiri, bayi-bayi baru lahir yang dengan DB kongenital itu
tingkat bahayanya itu seberapa persen, Dok? Kalau untuk 10%-nya saya belum baca detail ya, tapi pasti lebih sulit untuk penanganan kasusnya karena kan sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan baik. Betul. Jadi memang harus lebih tingkat kesulitannya tinggi dan memang harus perlu perawatan khusus intensif oleh dokter-dokter spesialis konsultan yang berkompeten. Oke. Kemudian kalau untuk penanganannya dokter masih ada dan ini banyak juga karena mungkin terkait demam yang tinggi ya dok ya. Karena kan maaf masyarakat kadang banyak yang kalau demam tinggi itu pasti harus dengan antibiotik gitu. Untuk kasus DB sendiri bagaimana khususnya terapi antibiotiknya ini biar bunda-bunda di rumah juga paham ya bahwa perawatan tiap demam juga beda gitu. Gimana dokter? Iya, kalau DB ini penyebab utamanya virus. Jadi sebenarnya kalau dia hanya DB saja, berdiri sendiri ya infeksinya ini ya, murni DB tidak ada tempat atau indikasi pemberian antibiotik. Tapi kalau sekiranya misalnya ada gejala penyerta, misalnya batuk pilek atau diare yang terindikasi ada juga koinfeksi dengan infeksi bakteri, nah itu masih bisa dipertimbangkan untuk pemberian antibiotik untuk mengobati koinfeksinya tersebut. Oke, jadi gitu ya bunda. Jadi misalnya ada yang DB, tapi saya kemarin anak saya DB atau saya DB dapat antibiotik, nah itu kemungkinan memang ada koinfeksinya ya di saya. Iya. Karena memang sekali lagi untuk DB sendiri penyebabnya virus. Jadi yang namanya virus tidak diberikan antibiotik dan kita tata laksananya simptomatik ya dok ya. Untuk gejala-gejalanya saja kita monitoring kondisinya ya, lab-labnya, hasil labnya, hematokritnya, trombositnya juga terutama di fase kritis seperti itu aja sama rehidrasi mungkin ya dok biar tidak dehidrasi ya dok ya. Iya gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi apakah ada yang masih bertanya lagi. Oke, yang terakhir adalah masih ada 2 lagi. Kapan kita harus ke dokter? Oke. Jadi untuk kasus demam yang menetap lebih dari 3 hari udah harus kita saya tambahkan dikit, tanpa ada gejala penyerta infeksi yang jelas. Jadi demam saja dengan penurunan kondisi lemas, nggak bisa makan minum gitu, tapi tidak ada sumber infeksi lain yang jelas, nggak ada batuk pilek, nggak ada diare, udah kita harus langsung pikirkan kemungkinan ini kena DB. Apalagi kalau di sekitar rumah atau misalnya di sekolah, teman-teman sekolah dari anak kita itu ada yang mengalami DB. Nah itu udah harus kita curigai deh dan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, sama mungkin kadang untuk keluhan-keluhan lain yang tidak membaik dengan obat-obat per oral ya dok ya, yang memang sudah mungkin bunda-bunda berikan kepada anak-anak atau teman-teman minum sendiri gitu ya. Oke, baik, yang terakhir dokter untuk pencegahan bukan tips ya dari sisi dokter sebagai dokter spesialis anak untuk pencegahan yang tepat terkait dengan kasus demam berdarah ini agar kita terhindar seperti apa dok? Kayak kita semua udah tahu ya ada sebutan 3M, menguras, mengubur, dan mendaur ulang. Tapi kalau sekarang ada plusnya, bunda-bunda, plusnya itu ya kita melakukan proteksi lebih untuk menghindari supaya kita tidak tergigit nyamuk. Kayak tadi kita pakai lotion anti nyamuk, kita mengurangi seperti gantungan-gantungan baju kotor gitu. Itu juga bisa jadi sarang nyamuk. Kemudian pakai kelambu, dan sekarang udah ada vaksinnya loh untuk DB itu sendiri. Iya, udah ada vaksinnya dan bisa diberikan mulai dari usia 6 tahun. 6 tahun sampai 45 tahun. Jadi untuk orang tua, bunda-bunda pun bisa untuk imunisasi untuk vaksinasi supaya kedepannya nggak terkena DB gitu. Oke. Oh iya sama gini. Apa namanya? Berarti kalau misalnya karena sebenarnya kalau virus DB ini kan sebenarnya serotipnya ada 4 ya dok ya. D1, 2, 3 dan 4 ya. Kalau misalnya untuk imunisasinya sendiri, vaksinnya itu untuk yang di serotip berapa atau bisa untuk kebal untuk semua serotip dari saya? Oh bisa ya? Ya. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman kadang masih ada yang bertanya, kalau udah kena DB sekali bisa nggak sih kena DB lagi? Kalau belum vaksin ya, itu masih bisa kalau serotip yang menginfeksi itu berbeda. Karena misalnya ada DEN 1, 2, 3, dan 4. Tapi kalau udah vaksin, mau yang datang DEN 1, 2, 3, 4 tetap kita
terlindungi gitu ya dok ya. Iya, setidaknya walaupun kita kena gejalanya tuh ringan Oke. gitu. Jadi meminimalkan juga komplikasi-komplikasi ya dokter ya. Iya betul. Oke, jadi gitu teman-teman. Terakhir apa ya? Udah pencegahan itu ya. Terakhir pencegahan sih dokter. Ada tambahan mungkin dari dokter Maria atau teman-teman kalau misalnya memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh nanti komen di di YouTube Klinik Arda atau bisa boleh lewat IG Klinik Arda juga boleh. Ada tambahan dokter? Mungkin pesan aja ya. Dari tadi obrolan kita, yang paling penting yang aku mau ingetin, bunda-bunda ayo harus wajib ya punya termometer di rumah. Setiap kali anak badannya terasa hangat, terasa panas, langsung cek termometer. Ingat suhunya, kita bilang demam kalau lebih dari 37,8 derajat Celcius ya. Persiapan juga anti demam, paracetamol di rumah wajib punya ya. Kalau tengah malam tiba-tiba anaknya demam, nanti panik sendiri kan, terus tidak ada fasilitas kesehatan terdekat yang buka 24 jam kan juga nanti terlambat penanganannya ya. Paracetamol harus punya di rumah sebagai obat darurat gitu. Dan kalau misalnya demam lebih dari 3 hari, segera bawa periksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Dan juga kalau anaknya sudah kira-kira lemas, nggak bisa makan minum, udah harus langsung bawa ke IGD, mau itu jam berapapun segera. Jangan sampai kita terlambat karena DB itu risiko kematian atau risiko perburukannya itu sangat cepat ya kalau kita melewatkan hal-hal yang bisa kita deteksi secara dini. Gitu. Oke. Terima kasih dokter Maria. Jadi gitu ya teman-teman bunda-bunda semua, mungkin saya sedikit meringkas yang poin pentingnya. Yang pertama dari DB sendiri itu adalah penyebabnya virus yang ditularkan oleh nyamuk ya, sehingga tidak pengobatannya tidak dengan antibiotik bila tidak ada koinfeksinya. Jadi murni kita mentata laksana gejala-gejalanya saja sambil monitoring. Kemudian untuk gejalanya utama adalah demam yang mendadak tinggi bahkan bisa sampai dengan suhu 40 derajat Celcius ya. Kemudian untuk penurunan dari suhunya sendiri itu tidak sampai kepada suhu normal. Kemudian pentingnya bunda-bunda di rumah memiliki termometer ya, karena terkait dengan pengukuran suhu yang tinggi pada DB dan juga mungkin infeksi-infeksi yang lain ya. Kemudian diperhatikan juga apabila anak-anak bunda atau teman-teman semua mengalami gejala-gejala muntah terus-menerus atau penurunan kondisi yang tidak membaik dengan obat-obatan, bisa langsung segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Khususnya misalnya demam 3 hari tidak membaik juga. Dan penting untuk selalu sedia paracetamol di rumah untuk sebagai penanganan pertama apabila jauh dari fasilitas kesehatan ya dokter ya. Dan pencegahan 3M, menguras, menutup, mengubur, sama mendaur ulang, plusnya tadi tambah-tambahan lotion anti nyamuk dan lain-lain itu ya. Oke, jadi begitu kita sudah selesai pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dokter ya. Bunda-bunda di rumah tetap jaga kesehatan untuk diri sendiri dan juga untuk anak-anaknya. Kemudian untuk bunda-bunda yang memang memiliki keluhan khususnya demam dan sebagainya yang tinggal di lingkungan sekitar Klinik Arda, sekali lagi Klinik Arda adalah klinik utama medical center yang kita bukanya sudah 24 jam dan kita juga memiliki fasilitas pemeriksaan dokter spesialis mulai dari kandungan, anak ya, THT sampai dengan spesialis andrologi, dan juga kita sudah ada psikologis juga gitu. Jadi untuk yang umumnya dokter umumnya kita juga udah 24 jam. Jadi kita sudah ada lab juga ya bunda untuk cek darah sama cek lab urin lainnya gitu. Jadi tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya memang ada keluhan segera diperiksakan sebelum kondisinya semakin memburuk. Oke gitu, saya dari Klinik Arda mewakili dan juga Dokter Maria. Saya Dokter Rizka pamit undur diri. Terima kasih. Karena sehat adalah hak milik semua orang. Untuk itu Klinik Arda sehat untuk semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.